Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah fi Qur'anil azim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Al-ayah. Alhamdulillah ta'ala bismillah, puja puji dan syukur kepada Allah yang telah mengunggulkan Bani Adam dibandingkan seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah bil ilmi wal amal wal amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Alhamdulillah Allah telah mengunggulkan Bani Adam itu, satu dengan ilmunya, kedua dengan amalnya, yang ketiga amar ma'ruf, yang keempat bisa nahi munkar. Kenapa kita disebutkan tinggi? Allah sudah menyebutkan kenapa, karena kita diwajibkan amar ma'ruf nahi munkar, salah satunya diwajibkan mencari ilmu. Al-Quran, Al-Hadis, belajar ilmu. Al-Quran itu belajarnya saja sudah dapat pahala. Apalagi memahami kemudian mengamalkannya, apalagi beda dengan kitab-kitab dulu. Kitab-kitab dulu belum disebut ibadah ketika dia baru mempelajari. Sudah mengamalkan baru disebut ibadah gitu. Beda dengan kita. Yang kedua, amar ma'ruf nahi munkar, umat dulu tidak diwajibkan. Yang diwajibkan amar ma'ruf nahi munkar hanya Rasulnya. Sehingga amar ma'ruf nahi munkar itu adalah tugas para Rasul. Sehingga ketika kita amar ma'ruf nahi munkar, maka wajar ketika kita di derajat umat ini dianggap sama atau sederajat dengan para nabi. Maka wajar umat akhir zaman itu khairu ummatin ukhrijat linnas, kan gitu. Umat yang paling dimuliakan oleh Allah, ya. Kenapa? Karena tadi amar ma'ruf nahi munkar. Wajar ketika Nabi menyebutkan al ulama warasatul anbiya, kan. Ulama itu pewaris para nabi. Siapa yang ulama itu? Yaitu yang takut kepada Allah, yang hatinya sudah bersih. Maka kalau kita belum bisa membersihkan hati, belum bisa hati kita bersinar, belum bisa kita dicintai oleh Allah. Terus bagaimana sih supaya kita dicintai oleh Allah? Maka Syekh Muhammad Ibrahim Al-Ma'ruf, ya, yang kita kenal Syekh Atha'illah, dia menyebutkan kalau kita ingin dijadikan kekasih Allah, dicintai oleh Allah, kalau lah kita bahasa kita itu jadi wali Allah, jadi waliullah, bahkan bisa jadi wali abdal, wali yang dipilih oleh Allah. Satu dunia itu hanya 40 orang, setiap zamannya hanya 40 orang wali abdal. Dicintailah intinya oleh Allah, terang hatinya. Gimana caranya? Kata beliau, kata musannif, ukhruj min awsafi basyariyatik. Yang paling utama kalau kita ingin dicintai oleh Allah, ukhruj, keluarlah kalian min awsafi basyaratika, dari sifat-sifat kemanusiaanmu. Sifat kemanusiaan saja harus dihindari, apalagi sifat syaitaniyah, apalagi sifat syaitaniyah atau sifat bahaimiyah, bahaim, ya. Atau sifat-sifat syaitan itu setan, sifat-sifat setan. Contoh,
setan itu gimana sih sifatnya? Setan itu kan dari iblis ya, iblis lah taruhlah iblis. Itu menentang kan ke Allah. Selalu menentang. Gitu. Selalu menentang Allah. Sifat iblisnya. Kalau bahimah apa bahimah? Hewan. Apa sifat hewan? Inginnya hanya makan, kawin. Kemudian ketika dia punya tidak mau berbagi kan. Justru yang punya orang lain lagi dihabek kan gitu. Bahkan lihat hewan itu, maaf, ayam, kucing, apapun ya, anaknya misalkan dia punya anak, udah besar anaknya teh, ibunya bisa-bisa dinikahi kan, itu hewan, sifat bahimiah tuh. Nah, maka ketika kita ingin menjadi waliullah, dicintai oleh Allah, bersinar hatinya, ma'rifat hatinya, ukhruj min ausofi basyariyatika, ya, basyariyatika, keluar dari sifat-sifat basyariyah, kemanusiaan. Banyak apa sifat-sifat kemanusiaan itu yang harus dihindari nanti insya Allah. Ketika kita sudah mengikis sifat-sifat basyariyah pada umumnya. Contoh lagi nih tuh. Nabi Adam diciptakan di mana? Di surga ya. Nabi Adam diciptakan di surga. Kemudian kata Allah silakan makan, silakan minum semua yang ada di surga. Kecuali kamu jangan dekat pohon ini. Tapi sifat manusia tuh apa sifatnya? Rakus, penasaran. Kenapa sih gitu? Rakus intinya. Apa sih, kenapa sih gitu? Apalagi ternyata ketika kenapa datang iblis? Kata iblis, Adam, kamu tahu nggak kenapa Allah melarang dekat dengan buah itu, pohon itu? Nggak tahu. Iya, ya jelas lah kamu tidak tahu. Kenapa kan? Kamu mau diciptakan kan? Kamu baru junior kan? Aku senior yang lebih tahu dong. Wah, senioritas tuh. Dia merasa senioritas itu. Merasa aku yang lebih wah gitu. Itu iblis tuh iblisnya. Oh iya, nggak tahu aku. Nah, itu namanya khuldi tuh. Apa itu khuldi? Kekal. Maksudnya? Iya, kalau kamu makan itu kamu akan kekal. Kamu diciptakan oleh Allah. Mau di mana sih, mau ditempatkan di mana? Ya di bumi lah. Untuk apa? Ya khalifah di muka bumi. Nah, itulah. Kalau kamu makan buah kekekalan ini, buah abadi ini, kamu akan selamanya di surga. Oh gitu ya? Oh, atau gitu memakan. Nah, itulah. Jadi manusia itu salah satu sifatnya cepat tergiur dengan dunia. Jadi kalau wah kayaknya ini menguntungkan, enggak dipikir rugi nama gitu. Ini menguntungkan nih, wah benernya gitu. Wah tertipu lah. Jadi cek kolot naon haripet ku teuteureuyeun curang Sunda mah. Baiklah Pak Taufik malah. Orang Jawa ya udah enggak apa-apa dah, enggak ngerti kan. Haripet ku teuteureuyeun. Naon haripet ku teuteureuyeun baru dek-dek. Jadi kalau ada makanan teh gitu, kalau ada untungan teh gitu. Kelelemet gitu ya. Nah, itu kan salah satu sifat-sifat manusia gitu, basyariah gitu. Nah, terutama perempuan kan, Siti Hawa pertama kan yang ngambil gitu. Jadi untuk dunia, untuk main, untuk bersenang-senang, ya wanita itu yang paling duluan gitu. Tapi biasanya laki-laki suami kayak Nabi Adam ikutan setelah istrinya lari, ya dia juga ikut gitu. Walaupun ya telat, ini udah duluan, ini tetap aja ngikut. Jadi sifat manusia itu rata-rata kalah dengan perempuan, sedangkan perempuan itu inginnya lebih ke tadi sifat basyariahnya, sifat kemanusiaannya, rakusnya, naonnya itu ingin senang-senangnya dan seterusnya ya. Nah, sedangkan sifat yang dimaksud sifat basyariah itu tidak semua yang sifat basyariah, tapi yang dimaksud adalah sifat yang negatifnya. Yang kayak barusan contohnya, ankuli wasfin munakisin, artinya yang akan munakidin, yang akan membatalkan, akan mengganggu, akan merusak li ibadatik, terhadap ibadahmu. Jadi sifat-sifat yang akan kira-kira mengganggu ibadahmu. Contoh, kita senang olahraga. Wah, berjamaah mah diraru deh kemangke gitu. Nah, itu. Wah, saya senang dengan ini itu. Wah, ibadah mah nanti lagi ya gitu.
Saya sedang rapat. Wah, ibadah mah nanti lagi. Nah, itu jadi sifat-sifat yang akan menghalangi ibadah gitu. Yang kedua yang menghalangi apa? Litakuna linda'il khalqi mujiban. Yang menghalangi, yang kedua ulang lagi. Yang menghalangi ngaijabah teh naon? Nyumponan baca aja. Memenuhi panggilan Allah. Apa saja misalkan sifat-sifat yang kira-kira atau perilaku atau sifat yang kira-kira akan mencegah, menghalangi, memenuhi panggilan Allah, nah itu yang harus dikikis oleh kita. Kalau ingin hatinya mendapat nur, cahaya, sehingga nanti akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah, yang kita kenal itu waliyullah. Sifat-sifat basyariah dulu lah. Apalagi kalau tadi sifat syaitaniyah mah udah jelas, sifat bahamiyah mah udah jelas. Ya mah sifat manusia saja. Kan manusia pada umumnya inginnya apa? Makan enak, tidur enak, loba duit tapi mung gawe. Itu sifat-sifat manusia ya gitu. Kemudian keluh kesah dan seterusnya. Itu sifat-sifat yang basyariah itu. Setik-setik ngeluh. Ini panas dingnya. Ini teh. Itu teh nyarekan saha? Marahin siapa itu? Ya memarahin yang memberikan cuaca lah. Nah, sifat-sifat seperti itu yang harus kita kikis gitu supaya bersinar. Mengeluh, kenapa sih saya itu punya tetangganya seperti ini? Tuh, kenapa sih? Nah, itu tuh sifat-sifat basariah tuh. Sifat basariah mah inginnya tuh dihormat oleh orang itu. Diajenan. Ya, di ajeng-ajeng, maka di kita mah kan disebut ajengan ya. Artinya kan di ajeng-ajeng, dihormat gitu, di ajeng-ajeng tuh. Ajengan maka di Sunda ya. Gitu, di Sunda itu kan ajengan. Ya, sebenarnya. Kalau di itu mah kiai-yainya. Udah kiai itu udah keren gitu. Keren gitu ya, yai itu. Nah, itu inginnya di ajeng-ajeng gitu ya, ajengan. Litakun lindai al-khiqi mujiban wa min hadratihi qariban, dan yang mencegah dekatnya dengan Allah. Apa kira-kira sifat-sifat atau perilaku basyariah, sifat-sifat atau perilaku yang akan mencegah dekatnya dengan Allah? Nah, itu harus dikikis. Contoh misalkan yang menjauhkan diri kepada Allah apa? Hubud dunya. Iya, itu juga bisa jadi. Kenapa? Karena itu kan termasuknya lalai. Termasuknya kan Nabi menyebutkan tarku malayani, tinggalkan sesuatu yang tidak, yang sia-sia gitu. Yang sia-sia. Kalau yang enggak sia-sia, ya boleh. Contohnya apa? Yang aing-aing boleh itu ya. Sia-sia yang aing-aing. Nah, jadi ausafil basyariyah al-muta'alliqat. Ulang lagi, ausafil basyariyah al-muta'alliqati. Sifat-sifat basyariyah. Sifat basyariyah itu tadi apa? Sifat kemanusiaan. Manusia senang makan gitu ya. Nabi suka makan kan? Iya, tapi basyariyah Nabi makan tidak pernah kenyang. Tapi kita tidak pernah tidak kenyang. Kalau tidak kenyang, tambah lagi. Nah, itu sifat basyariah yang harus dikikis oleh kita. Kan Nabi makan ketika lapar, berhenti ketika belum kenyang, bukan berhenti ketika kenyang. Kalau kita berhenti, bahkan sudah kenyang juga, aduh enak, habek deh. Nah, itu sifat basyariah yang harus dikikis oleh kita. Kan kita makan kapan kita makan? Ketika ayam makanan. Allah gede tangan. Karena Nabi itu kalau ada makanan atau tidak ada makanan, kalau belum lapar tidak. Cirinya lapar kata ulama apa? Ketika melihat apapun terasa enak, terasa menggiurkan gitu. Sehingga orang berpuasa jam 11, jam 12, waduh. So, ninggalin anu segini enak begitu. Minum ieu budak membawa es, aduh gitu. Nah, itu namanya ketika lapar. Makanlah. Ketika anget-anget badan, tubuh kita, perut kita udah berhenti. Gitu bagusnya. Nah, itu kan sifat basyariah ketika kita ingin kenyang saja. Lihat Nabi,
Nabi itu tidur pakai spring bed nggak? Enggak lah, dacan ayah. Tapi artinya Nabi enggak dienak-enak gitu. Makan roti, Nabi itu seneng yang biasa-biasa yang dimakan oleh umum. Bukan roti yang untuk gegedein gitu, bukan. Bukan untuk inehong, itu Nabi. Makan Nabi itu enggak kayak kita, wah makan bek enggak. Nah, Nabi kan lihat di dalam hadis, oh sahabat dulu udah kenyang baru Nabi, gitu Nabi itu. Gitu. Enggak kebagian enggak jadi masalah Nabi. Gitu. Itu Nabi. Nah, itu sifat basyariah yang harus dikikis, itu sifat-sifat yang mencegah kita dekat dengan Allah, taqarrub dengan Allah ya. Nah, ulang lagi. Jadi sifat-sifat basyariah itu yang satu ada yang berhubungan dengan perintahan agama. Ulang lagi. Jadi sifat-sifat basyariah itu ada yang berhubungan dengan perintahan agama. Nah, itu terbagi dua. Nau'ani ahaduhuma ma yata'allaqu bidhahiril abdi. Yang pertama sifat-sifat basyariah, sifat-sifat basyariah yang berhubungan dengan dohirnya, dohir, fisik, jawarih teh apa? Anggota badan. Fisik lah. Jadi fisik. Jadi ada yang berhubungan dengan fisik. Sifat-sifat yang berhubungan dengan fisik di sini apa yang dimaksud? Yaitu amal. Nah, amal ini termasuk sifat-sifat. Saya itu mah bager. Wah, saya itu mah soleh. Kenapa? Lihat, dia mah di masjidnya tuh lama. Itu kan fisik. Padahal belum tentu hatinya mah benar soleh. Tapi fisiknya lihat, gitu. Oh, itu sifat-sifat gitu. Sifat yang berhubungan dengan perilaku gitu ya. Dohir, jawarih ya. Al-amal. Yang kedua, wasani ma yata'allaqu bi batini wa qalbi. Yang kedua, yang berhubungan dengan batin dan hati. Jadi amal itu ada amal jawarih, amal fisik, ada amal batin dan amal hati. Nah, ini termasuk sifat, disebut sifat basyariah. Jadi sifat-sifat basyariah itu ada sifat yang fisik, jawarih, anggota badan, ada sifat yang cumantel teh ya ta'aluku teh berhubungan dengan batin dan hati gitu. Apa yang dimaksud? Al-uqud, perjanjian. Kita misalkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Itu kan berjanji. Itu hati. Itu keyakinan, itu batin. Maka ketika kita sudah janji bersyahadat, itu namanya baiat. Berarti kita dalam sariring tingkah. Mas, sariring tingkah apa, Mas? Sama-sama apa aja? Sariring tingkah. Terjemahan Pak Dedi pada sariring tingkah. Oh, koridor tuh, ingat almarhum koridor. Saparipolah apa? Semua perilaku, ucapan perilaku lah sariring tingkah. Setiap gerak, setiap detik, setiap gitulah, setiap perilaku, ucap, gerik ya, sariring tingkah gitunya. Saya orang Sunda mah ya lupa bahasanya. Sunda aja. Jadi sariring tingkah itu harus bertauhid. Asyhadu an la ilaha illallah, tidak selain itu. Kita ngaji la ilaha illallah. Bukan karena apapun, bukan. Bukan karena dunia, bukan karena jabatan, bukan karena nama, bukan karena Allah. Saya kerja karena Allah. Itu disebut dengan perjanjian kita, ukud kita. Gitu. La ilaha illallah aja semuanya. Saya berdoa karena Allah, bukan karena ingin diijabah. Saya sholat karena Allah, bukan ingin kaya. Saya apapun karena Allah. Saya nikah karena Allah. Gitu. Jadi makanya kata para ulama, orang yang sudah bersih hatinya tidur bukan karena ngantuk, tapi karena Allah. Makan bukan karena lapar, tapi karena Allah. Apapun perilaku kita, sariring tingkah tadi itu semuanya la ilaha illallah. Terus nyontohnya ke siapa? Muhammadur Rasulullah. Itu kan sudah ikrar kita. Harus sesuai dengan contoh Rasul. Contoh tadi, makan Rasul itu bagaimana? Makanlah ketika lapar. Nabi itu kan makan ketika lapar dan berhenti sebelum gitu.
Kalau kita lapar sekarang enggak? Oh, lapar sok atuh. Sama rukna Allah terangin kan hati gitu. Nah, itu kan sifat basyariah. Yang kita bisa tinggalkan dulu gitu, yang kita bisa gitu. Itu basyariah ya. Basyariah itu sifat kemanusiaan. Ya, kayak tadi ya, gitu, rakus, ngeluh, itu sifat-sifat basyariah. Nah, jadi sifat basyariah itu ada yang berbentuk fisik, jawarih tadi, yang kedua ada yang hati ya, dan yang cuman tekan hatinya gitu. Jawari wal mawat itu fa amma yata'allaqu bidhahiri wa jawari. Nah, yang berhubungan dengan anggota badan pun terbagi payun qasimu qismaini, terbagi dua apa yang perilaku badan. Nah, ma wafaqal amru, ada sesuai dengan apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kita sekarang contoh duduk di sini ngaji, itu sesuai dengan perintah Allah nggak? Nah, kalau sesuai dengan perintah Allah, nah ini yang disebut dengan yusama ta'atun. Yusama maka dinamakan itu ta'atan, taat. Taat bahasa Arab, ta'at bahasa Arabnya. Kalau bahasa kita taat. Taat itu bahasa Arabnya ta'at. Ta'at. Kata taat. Saf itu bahasa Arab, sof dalam bahasa Arabnya. Sof itu barisan, bersof-sof, sufuf. Itu kita itu banyak mengadopsi bahasa kita dengan bahasa Arab banyak gitu. Ulang lagi. Jadi yang berhubungan dengan anggota badan tadi, perilaku atau sifat yang berhubungan, yaitu sesuai dengan apa yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ketika kita sesuai, maka itu disebut dengan ta'at atau taat. Nah, yang kedua, ma khalafahu, segala sesuatu yang dikerjakan oleh kita nyulayaan, bertentangan dengan perintahan Allah, disebut apa? Maksiat. Maksiat bahasa Arab juga maksiatun. Maksiat apa? Mangpang apa? Menyimpang lah, tidak sesuai lah gitu. Ingkar lah gitu, boleh. Nah, jadi perilaku itu ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Nah, dari yang sesuai ini ada kriterianya gini dan seterusnya. Yang menyimpang juga ada kriterianya gini yang maksiat gitu. Tuh. Yang wa yusam maksiat. Wa amma yata'allaqu bi babatinihi wa qalbihi, apa yang yata'allaqu, yang berhubungan dengan batin dan hati, itu juga terbagi dua. Satu, mawafaqo, sesuai dengan apa yang disebut dengan perintah Allah, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah, apa yang dicontohkan oleh Rasul. Nah, itu disebut dengan hakikiyah, hakikat kebenaran gitu, hakikat. Apa hakikatnya sholat, apa hakikatnya ngaji, apa hakikatnya ilmu, dan seterusnya. Itu hakikat. Jadi yang batin itu maksudnya ke hakikat. Wa yusama al-iman wa ilman. Nah, hakikat tersebut disebut dengan iman. Jadi itu iman itu urusan batin. Kalau sudah benar sesuai dengan hakikatnya, itu disebut iman. Wa ilman, dan disebut punya ilmu. Contoh misalkan, kita meyakini bahwa Allah itu satu, sesuai dengan hakikatnya. Qul huwallahu ahad. Nah, itu ketika kita meyakini itu, maka sesuai dengan hakikat, berarti kita sudah mengimani Allah itu satu. Allahus samad, dan Allah tempat bergantung. Nah, itu hakikat. Jadi hakikatnya harus sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan kenyataannya, gitu. Yang kedua, yang batin nih, yang kedua. Wa qal mayukun sumaidan kismani mana leungit. Wasani makhalafaha, gimana kalau misalkan dalam batinnya itu tidak sesuai keyakinannya tuh. Nah, itu disebut dengan nifaqan wa jahlan. Dia jahlan atau kemarin juhala,
Kalau disebut jahiliyah mah bisa ngamek, juhala lah, juhala atau jahlan, ya jahlan. Dan nifakon disebut munafik, nifak. Kalau tidak sesuai dengan nifak, munafik. Contoh, apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita di hati beda, nah itu munafik karena namanya. Ayo ucapannya gini, tapi hati beda, berarti tidak sesuai. Itu nifak namanya, munafik. Gitu. Kenapa didasari dengan apa? Jahlan, juhala, bodoh, tidak tahu ilmu gitu ya. Wa nadru yata'allaqu bi dawahil abdi yusama bil islah. Maka orang yang sudah bisa muwafaqah sesuai dengan apa yang perintah Allah, dia akan melakukan islah. Islah bahasa Sunda juga, bahasa Indonesia juga ya islah ya. Kalau bahasa Indonesia islah itu apa, sepadan dengan apa maknanya? Maslahat. Maslahat bahasa Arab, islah bahasa Arab. Jadi islah itu kalau kita mau lebih ke mengislahkan teh di nu pasea yuk diislahkan gitu juga. Padahal maslahat itu kebaikan ya. Maslahat itu kebaikan kan, kemaslahatan gitu. Maslahat. Soleh lah, soleh amal soleh lah, solehat maslahat itu. Nah, sedangkan li'annal qalba huwa al-mulku. Ingat, sesungguhnya hati adalah muluk. Muluk, malik. Apa? Raja. Ulang lagi. Hati itu adalah raja. Wal jawarihu junuduhu. Dan anggota badan adalah junudnya, pasukannya, pasukan. Ketika rajanya gagah, ada serangan dari musuh, dia bisa mengatur si jawarih tadi, si tentara junud itu, pasukan itu hebat, strateginya gini. Maka ketika hati jelek, pasti nyuruhnya ke junudnya, ke pasukannya akan tercereg. So kada kumaha pemimpinna? Cek pemimpin kieu durug semuanya ikut. Kan kumaha pemimpin? Nah, dalam hati kita, dalam badan kita, dalam diri kita itu yang menjadi raja adalah hati. Hati itu rajanya, gitu. Dan anggota badan ini adalah rakyatnya, ada junudnya. Wa min sya'nir rakyati ta'atul mulki. Nah, ketika rakyat, tentara, pasukan itu pasti apapun akan mengikuti muluknya, rajanya gitu. Rajanya bager, ngilu bager. Rajana rakus, ngilu rakus. Rajana soleh, ngilu soleh gitunya. Nah, maka wajar ketika Rasul mengatakan inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di jasad ini ada mudghah, ada segumpal darah. Nah, ini jadi perdebatan lagi ya, aku ahli filsafat mah. Jadi ini kan kata Nabi inna fil jasadi mudghah. Di diri kita ada segumpal darah, ya. Segumpal darah. Ida soluhat ketika benar apanya? Si mudghah tersebut, segumpal darah itu, maka soluha jasadu kulluh. Maka seluruh jasadnya, rakyatnya tadi, anggota badannya akan bagus. Ngan sebaliknya wa idza pasada al jasadu kulluh. Ketika si rajanya jahat, maka seluruh anggota badan akan jahat. Ala wahya al qalbu. Ingatlah itu adalah qalbu. Nah, ini perdebatan ahli filsafat tuh. Kan tadi yang benar itu kolbu, hati, atau liver. Nah, jadi yang sakit liver atau sakit hati? Nah, ini perdebatan. Kenapa? Karena kalau yang segumpal darah itu kan liver. Nah, sedangkan hati adanya apakah di liver? Apa yang mana hati itu? Nah, ini perdebatan tuh di kalangan ahli filsafat muslim.
Kan dalam Al-Quran kan bukan yang dimaksud hati itu bukan hati yang ini, tetapi apa? Dalam Al-Baqarah gitu ya. Kan sudah kolbu itu apa sih gitu? Apa beda nggak gitu antara hati dengan liper, kolbu dengan liper? Aku pikirannya tahu. Kan kalau di sini segumpal darah kan di hati adanya di mana? Kan kadang-kadang agak, nah ini yang disebut dengan apa ya Allah? Kadang-kadang kita belum bisa memahami secara luas ya. Kadang-kadang Nabi, iya, iya. Yang mana hati? Iya gitu. Makanya kan di sini segumpal darah. Ini kata Nabi segumpal darah itu yang mana? Yang hadis barusan. Wahya kolbu, itu kolbu. Apa kolbu itu sama dengan liper? Nah ini perdebatannya bingung di situ. Tetapi dalam satu keterangan lagi itu bukan yang disebut dengan liper tadi. Karena liper itu bukan penyakit liper. Kamu punya penyakit hati ya? Kenapa liper? Penyakit hati itu lebih ke batin. Tapi hati itu yang dimaksudkan batin ya, gitu. Yang dimaksudkan gitu. Yang disebut dengan kolbu di sini kan batin. Tapi tadi diawali dengan hadisnya sebuah darah gitu ya, mudgoh gitu. Dialah hati. Nah maka ini agak perdebatan di sini. Jadi yang liper itu yang liper, tapi kalau liper mah fisik ya. Kalbu di sini kan hatinya non fisik gitu. Tadi gitu. Nah makanya kan sakit hati. Yang disebut sakit hati itu misalkan iri, dengki itu kan sakit hati. Beda dengan sakit liper. Liper kan bukan hati. Di situ kan agak bingung membingungkan. Ya, mengataruskanlah ke ahli filsafat. Filsafat muslim. Iya, gitu. Ya makanya tadi kan hadisnya kan mudghah, sebuah mudghah. Dia adalah kolbu. Nah ini yang dipermasalahkan di hadis ini gitu. Yang dimaksudnya maksud fisik gitu. Apa yang mewadahinya atau apalah ya. Oke. Allati asara ilahi al-Malik rahimahullah taala. Nah, yang disebut dengan hati itu yang tadi harus dihilangkan dari sifat-sifat basyariah. Sifat basyariah yang ada di dalam batin tadi, salah satu contoh sifat basyariah yang harus dihindari supaya kita mendapatkan rahmat, salah satunya adalah kibir, takabur. Nah itu kan sifat hati itu, atau batin tuh batin. Jadi sifat-sifat manusia kan pada umumnya manusia itu pasti kibrun, pada umumnya, awalnya pasti. Kenapa? Contoh, kita punya sesuatu yang baru. Ingin dilihatkan oleh ke orang lain nggak? Nah kalau ingin dilihatkan oleh orang lain itu sombong. Jalan ngagegag sombong. Yona dibuka teh digilingkeun baheula gitu. Yona dibuka dadana, aduh bulukan gitu. Wah itu sombong. Jalannya oke kan sombong beda gitu. Duduk oke, cara duduk yang orang sombong beda. Yo gagah gitu. Gitu beda gitu. Keren gitu. Duduknya gitu. Yo kibrun. Ucapannya, perilakunya kibrun. Nah itu sifat-sifat basariah yang harus dihindari supaya hatinya bersinar. Kibrun itu tadi. Apalagi ujub. Ujub teh ajib teh bahasa Arab. Ujub teh apa? Aheng, merasa pangaingna gitu, aheng. Namun beda jeung takabur. Kalau ujub ujub takabur. Ada takabur? Terbalik gitu. Takabur dia jadi lari. Aduh. Gawat ya. Nyadar aduh Ustaz. Asal
Bisa. Boleh. Nah, sebetulnya adik kakak ya takabur dengan ujub. Kalau takabur itu sombong, kesombong itu kadang-kadang dia punya atau tidak punya orang sombong, nah, gitu. Dia nggak kaya tapi merasa kaya. Aku mana teu kasep tapi ngerasa kasep, sombong gitu lah. Secara fisik kelihatan Ustaz ya. Iya. Kalau takabur ya. Ya. Kalau ujub apa? Ujub itu membanggakan diri. Membanggakan diri, keluarga. Iya, dia seperti itu, tapi bangga gitu, dengan bangga. Itu ujub. Berarti kalau dilihat dari karakter itu, ujub dengan takabur dosanya gede mana ya kira-kira? Adi lanjut sih sebetulnya itu. Kalau takabur itu kayak gini, agul ku payung butut. Eta takabur atau ujub? Ujub. Apa kan mah adik kakak lah ta'ajub itu merasa dirinya memang dia emang seperti itu, tapi ada dia lah ini pokoknya mah di dia mah mau lamun taya orang ya macin mau jadi mau. Nah itu ujub. Memang iya dia melakukan gitu. Kalau takabur misalkan takabur mah tapi hampir akur oke nya gitu. Takabur misalkan takabur mah sombong itu kumaha tuh dia hampir akur danya adik kakak. Pokoknya takabur dengan ujub ipis lah. Kalau ujub itu ajib gitu. Ajib itu wah gitu orang gitu. Ajib teh aheng wah gitu. Ajib gitu. Ajib gitu. Oh sampai pokoknya wah gitu. Kalau takabur mah ya sombong itu. Nah, kayak setan. Kalau setan kan aku diciptakan oleh Allah dari api. Kemudian ini dari tanah. Maka aku lebih hebat loh, gitu. Sombong ya? Atau ujub? Kibir, takabur ya. Lah pokoknya begitu lah, pokoknya orang ulah we nu kitu malah. Rek ujub rek takabur ge lah nya. Pokoknya mah intinya begitulah, dari kakak lah. Ria. Nah, itu ria pun itu disebut dengan sifat-sifat manusia, sifat basyariah. Kan inginnya kita dilihat oleh orang lain. Contoh, ketika kita dilihat oleh orang lain, amal itu rada hebat gitu. Ketika dilihat orang lain, dia teh kekertegan. Desember gitu. Kekertegan. Jadi imam, dia teh kedunyut. Nah, itu ria. Ingin dilihat oleh orang lain. Bacaannya dibaguskan dan seterusnya gitu. Itu ingin dilihat oleh orang lain. Itu ria. Kalau sum'ah ingin didengar oleh orang lain. Orang lain tidak tahu, tapi saya mah terus terang aja, kenapa saya sukses? Saya itu nggak pernah kehilangan tahajud. Setiap malam saya itu tahajud. Padahal orang lain kan nggak ngelihat kan. Nah itu kita ngomong dengan gitu, itu sum'ah namanya. Saya sum'ah gitu. Kalau ingin dilihat itu ria namanya. Kita misalkan, hey, aku sedang tawaf loh. Ya. Aku sedang tawaf di video. Itu namanya apa? Ria, ingin dilihat. Saya mah sedang di sana, jarang tidur. Pokoknya ke di Arab mah saya mah nikmat ibadah teh. Ibadah weh. Saya mah tidur lah paling setengah jam, sejam lah sehari teh. Wah gitu, iya. Makanya saya mimpi di sana itu mimpi dengan Nabi itu berapa kali tuh. Doa. Sum'ah tuh. Sombong ya. Ujub. Sum'ah mah ingin didengar oleh orang lain. Itu penyakit basyariah yang harus dikikis oleh kita supaya kita bersinar. Ya. Banyak sebetulnya yang harus, apalagi hikdun. Hikdun itu unek-unek, tahu unek-unek? Jadi jengkel gitu, unek-unek teh naonnya. Unek-unek jadi dendaman gitu, dendaman gitu dia. Kalau sudah ini teh awas ya, aing balik nawas. Di pengkolan ya arah. Itu hikdun. Ya. Termasuk hasud. Nah, kalau hasud mah tahulah ya, dengki, iri, dengki itu hasud. Itu sifat-sifat basyariah itu. Sifat basyariah, dan itu udah normal memang basyariah. Hanya itu
akan menutup nur cahaya kema'rifatan dalam hati kita ketika kita tidak bisa mengikis, ketika kita tidak bisa dihilangkan. Makanya kan ulama tasawuf yang pertama apa? Takhalli. Hilangkan dulu, bersihkan dulu sifat-sifat hati yang barusan tuh. Penyakit-penyakit hati itu hilangkan dulu. Ya, jadi yang pertama hilangkan dulu lah yang sifat-sifat gitu basyariah tersebut, hati-hati gitu. Apalagi hubbul jah. Ini sifat basyariah yang jelek ya. Hubbul jah, seneng jabatan, seneng naon jabatan teh, seneng posisi gitu. Dia itu wah kalau parebut kursi, parebut pangimaran, parebut sajadah jadi imam, itu hubul jah tuh. Kada hati-hati gitu ketika kita ada hubul jah, ulah we ku batur teh gitu. Urang we hilik baik. Ikutnya. Teh hubul jah. Jadi ketika dia sudah duduk di satu jabatan nggak mau turun. Itu hubul jah tuh. Nah, ini sifat-sifat jelek yang ada di manusia. Sifat basyariah yang jelek. Gitu. Kan rata-rata di Indonesia aja lah kita. Ketika dia sudah menjabat, rata-rata nggak mau satu periode kan. Udah 2 periode, setelah 2 periode berusaha untuk ketiga. Carilah celah kan. Dengan ini undang-undang diganti dan seterusnya. Pokoknya cari celah. Nah, itulah hubul jah. Jadi hubul jah itu pokoknya inginnya tuh di atas aja, inginnya tuh jadi pemimpin aja, nggak mau jadi. Aku kalau nggak jadi imam nggak mau ke masjid. Salah semuanya, hanya aku yang benar. Keren nih, ada pisan aja bukan. Ajib itu malah. Ajib. Nah, hubul jahnya. Kemudian wal mal. Senang mengumpulkan mal. Maka wajar alhaqumut takasur, inginnya tuh dikumpul-kumpul. Inginnya tuh alhaqumut takasur. Inginnya tuh mengumpul-ngumpul harta. Jadi senang gitu ketika banyak harta. Wah. Nah, ini apa? Sebetulnya inginnya diwahkan kan? Dieuleurkeun. Uluh, si eta. Uluh gitu. Mungkin kan kita itu senang dieuleurkeun. Uluh, ngajinya meni hebat. Uluh, eta mobilna meni ganti-ganti. Ya Allah, tiap dinten eta ganti. Kadang-kadang warna oge koneng, kadang-kadang nu hejo, nu biru gitu nya. Supirna oge ganti-ganti wae sih eta mah. Masyaallah gitu nya. Da Grab. Aduh. Angkot. Jadi karena harta tuh kumpul-kumpulnya. Watabarum anah di usulil furu'. Nah, wal baghdha wa tadul agniya. Nah, masyaallah karimnya. Wal adawah seneng teh debat, seneng apa? Mujadalah. Senengnya tuh kabaturnya ngadebat gitu. Bukan untuk diamalkan, tapi seneng ngadebat. Salah ini. Seharusnya jangan gini. Tapi manehna teh amalna mah teh apa sih? Dikir itu enggak usah dipakai tasbih. Nabi oge kan pikuli ahyani. Nabi saja dikir itu enggak dihitung 100, enggak dihitung 33 setiap saat. Dikir itu yang benar gitu. Tapi tara dikir manehna. Kan harus clear gitu. Debat namanya hadisna gitu. Nah itu gitu. Nabi itu sebetulnya ngaji enggak gitu, ngaji gitu, tapi manehna tara ngaji. Nah itu seneng debat gitu tah, nu gitu. Ya, debat-debat karar itu eta teh sifat-sifat kemanusiaan yang harus dihilangkan gitu oleh kita gitu. Ya, kikis oleh kita gitu ya. Termasuk watadalul lil agniya. Naon teh ngaranna teh kanu beunghar teh sok lelemet gitulah, lelemet naon. Menjilat ke yang pejabat, ke yang kaya itu suka menjilat. Nu penting naon? Bapak senang gitu. Hah? Asal Bapak senang, ABS. Nah itu teh sifat-sifat yang jelek tuh. Itu
wah itu sifat basyariah yang madmumah ya. Ya inginnya tuh kalau ke atasan semuhun dawuh. Tapi lihat Masya Allah ini emang kita banyak juga ya. Kebawahan, apa kebawahan? Wastikor. Wastikor ini kalau kebawahan ngahina. Nyarekan, ngadedatkeun kebawahan gitu. Tapi ke atasan mah semuhun dawuh we. Ai kebawahan enggak bukan gitu, salah lah. Gini yang nah gitu. Jadi itu sifat-sifat yang jelek ke atasan mau semuhun iya. Oh iya siap. Saya pisan eta pendapatna gitu. Eka handap nyebutkeun pendapat lain kitu kuduna kieu kebawahan nyarekan. Nah ini sifat yang itu tidak akan mungkin mendapatkan nur cahaya dalam hati kita. Sedangkan nur itu kan akan masuk ke hati kita yang bersih. Yang sifat-sifat seperti itu harus dihilangkan. Kalau kita ingin misalkan ya penjilat lah gitu. Kalau dengan ini ngomongnya gini ke atasan, ngomongnya gini ke bawahan gini gitu. Ke atasan ngomongnya aduh ajri gitu. Penjilat lah intinya gitu. Ke bawahan asa so atasan dia kan gitu. Ke bawahan gitu. Nah itu nggak boleh tuh. Kemudian watar kusiqah. Nah ini juga sifat meninggalkan siqah. Siqah itu apa? Kepercayaan. Dia tidak terpercaya gitulah. Jadi meninggalkan kepercayaan. Kalau dipercaya oleh orang lain dia khianat gitulah. Ya, siqah itu percaya, seharusnya terpercaya gitulah. Ini meninggalkan kepercayaan. Allah memberikan kepercayaan kepada kita jabatan. Misalkan disalahgunakan, itu namanya khianat itu. Tidak siqah. Siqah itu terpercaya. Dititipi uang, oke, ini uang amanah. Ini nggak boleh dimakan. Oh ini nggak boleh gitu. Contoh misalkan, saya dititipi uang DKM. Misalkan kita kena DKM ini, uang DKM. Kita gunakan kumaha ide orang. Tergantung ide kita. Oh ini nggak boleh. Kenapa? Karena ini punya umat. Harus kesepakatan umat. Gitu. Nah itu siqah. Kita harus terpercaya gitu. Yang udah ini enggak gitu, enggak bisa gitu. Harus siqah, terpercaya. Orang yang hebat tuh ya siqah. Kemudian bimaji'ir rizqi. Si eta nya upami kana rizki, makanan yang rizki. Waduh toh-tohanana. Pikiran, tenaga, semua fokus karena rizki, tapi karena ibadah tidak. Nah ini hubud dunya tadi ya. Itu toh-tohan itu. Saya sampai pokoknya mah tidak kenal lelah lah karena dunia mah. Tapi karena ibadah imam teh menilai latingnya surat gitu. Nah, kalau ibadah agak lama sedikit, hayo luak liuk. Ngaji teh menilai lating setengah ke-8 padahal. Nah, itu Nah, kalau untuk dunia enggak gitu. Nah, ini juga penyakit yang harus dihindari ya gitu. Dihindari. Atau wa khufi sukutil manzilah, terlalu khawatir kehilangan jabatan, kehilangan nama baik, kehilangan itu takut khawatir. Nah itu juga sifat-sifat yang jelek, sifat yang harus dikikis oleh kita. Kan emang itu kan sifat manusia ya. Lamun takut hilang jabatan, takut nggak ada yang menghormati, kan itu sifat manusia. Tapi seharusnya enggak gitu. Harusnya ya udah mau menghormati silakan, enggak pun silakan, itu urusan dia kan. Saya ibadah mau dihormat silakan, enggak jadi masalah silakan. Saya jadi pejabat mau dihormat silakan, enggak pun silakan gitu. Seharusnya gitu. Tapi kan enggak gitu kan. Kamu tahu enggak siapa aku? RW tuh. Duh, keren gitu. Sok jadi hesekeun ke orang nyin KTP. Nah, jangan gitu. Dan ketika ada pemilihan, aduh takut gitu. Takutnya. Wasyuha, aduh suhanya. Masuha. Syuha itu apa? Kikir. Itu kikir tuh sifat manusia. Siapa yang enggak kikir? Itu harus dihilangkan. Kenapa? Kata Nabi tidak akan ada yang masuk surga orang yang kikir. Tidak ada. Kikir itu jangan dikira itu bukan penyakit hati itu kikir tuh.
Cirinya kikir, kita itu setiap tahun, setiap bulan itu ngencelengnya sama. Dari dulu bala-bala ke 25 perak, orang ngenceng 2.000. Ayeuna bala-bala geus 1.000, ngenceng tetap 2.000. Aduh. Masya Allah. Jangan kikir lah atama lagi gitu. Udah ningkat ayeuna mah bae naon gitu. Eta teh kadang-kadang ya. Kadang-kadang ngenceleng teh apa yang dikencelengkan oleh kita uangnya. Lamun urang geus era dibelikeun ka batur. Da geus lecek teh era rek meuli ka warung teh dikencelengkeun. Gawat. Nah kalau yang udah lecek itu mah wanian 10.000 oge daerah meuli. Aduh, suha tuh penyakit hati ya. Watulul amal. Ini juga itu sifat basyariah yang jelek, tulul amal. Itu banyak angan-angan. Terlalu banyak angan-angan. Itu sifat manusia yang harus dikit, tulul amal tuh. Banyak angan-angan. Aduh. Kalau saya dapat forecast, saya mau forecast bagaimana? SDSP sajaman. Oh, cutting. Sejaman. Itu Masya Allah gitu. Itu cirinya tulul amal itu gitu, banyak angan-angan tuh. Oh, beda. Cita-cita mah bukan tulul amal. Ini mah tulul amal mah. Kalau cita-cita mah bagus. Tulul amal mah hayalan gitu, hayalan. Gitu. Sehingga kalau saya ini kan ada undian. Nah, undian tulul amal tuh. Undian itu tulul amal tuh. Itu kan makanya dalam Islam hati-hati undian-undian itu. Sugan we atuh urang menang, sugan we itu tulul amal. Ya. Wal ghallu wal ghas. Nu karariekeun nya nu gol teh nya unek-unek tadinya gol teh medenghal hate gol. Ya sok teh lamun di bejaan tuh gitu tuh ieu teh hate teh. Mangkal gitu. Nah itu juga sifat-sifat jelek tuh. Ketika saya tahu, aduh, saya sok tahu pisannya, saya pada lah naon sih, bisa naon sih, gitu. Orang mangkal gitu. Itu sifat-sifat sombong, orang-orang sombong seperti itu ya gitu. Ya. Geningannya sifat-sifat yang harus dikikis teh banyak ya sama kita teh. Atau mubahah, mubahah teh gumede, bahah. Gumede. Oh, sarua kenanya. Takabur. Sombong lah gumede mah gitunya. Gumede dirinya. Apa karena sifat-sifat nu karar itu tah sok kurang dikikis eta nya. Kumaha ngikisna? Ya insyaallah ke deui entos 7:30 ini mah. Jadi kan. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta